belajar. Bapak Ibu guys, dimanapun berada, terutama di Maluku Kota Ambon pada khususnya ya, yang sedang merencanakan pembangunan atau pendirian sekolah alam ya, di Kampung Jakat di Dusun Keranjang, Kecamatan Teluk Ambon, Desa Wayame, Kota Ambon, di Provinsi Maluku. Nah, aku ambil nama sekolahnya dulu ya. Oke, siap. Ya, kenapa? Oke, waktu habis. Selanjutnya, pendudukan 4-3. Silakan. Oke, pertandingan kedua, kelompok 4 lawan kelompok. Ini Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak ya. Di luar sini kan banyak. Ini ruang belajar ya Pak ya? Ruang belajar. Ini ruang belajar, ini kelas tahu. Kelas SD. Kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD. Ridwan, Di situ bagaimana dia Biar kita melatih lancar. fokus siswa Iya. secara tidak langsung, walaupun banyak orang di sekitar tapi mereka tetap fokus pada saat proses belajar mengajar. Iya, benar sekali. Jadi Bapak Ibu, yang penting fokusnya anak-anak dimanapun dia belajar ya, yang diutamakan fokusnya. Saya mau tanya sama Ibu. Oh iya, iya. Ibu siapa? Ibu Ningsi. Ibu Ningsi ya Allah. Ningsi. Kalau Ibu Ningsi melihat daun seperti ini, anggapan Ibu ini masalah atau potensi? Kalau misalnya ya, kalau kita pada umumnya ketika kita mengalami lingkungan yang seperti ini, pasti kita menganggap bahwa ini suatu problem atau masalah, karena kita menganggap bahwa ini tuh jorok, ya kan, tidak rapi dari segi itu. Nah, tapi kalau setelah kita mengenal sekolah yang backgroundnya seperti ini bukan lagi menjadi satu persoalan atau masalah sampah. Ini apa? Potensi. Potensi. Nah, di situ bagaimana kita bisa belajar mengenal. Makanya daun Bisa di sini dikelola, dibiarkan. menjadi humus ya. Jadi kompos. Ibu lihat Kompos. sebelah sana itu leaf, daun dikumpulkan. Itu secara alami dia akan terfermentasi ya dengan suhu di luar ya, sehingga bawahnya itu sebenarnya sudah bisa kita panen. Biasa kan itu juga Pak kan di dalam itu ya dibuatkan lubang. Iya, komunal. Tadi kita lihat sebelah sini, kita daun ini itu sebenarnya tadinya kita anggap masalah, karena di sekolah alam Cikeas itu setiap minggu truk sampahnya tuh isinya ranting, daun, dan Iya. kita jadi bayar bulanan gitu ya. Iya. Nah, kita lihat Manfaatnya besar. Iya, padahal manfaatnya besar. gitu. Manfaatnya besar, bahkan bisa menghasilkan uang. Ini tadi kita bank sampah kita Ini salah satu bank ini sampah. namanya recycling garden. Kalau ini nih Nah, ini bagian kewirausahaan. kewirausahaan. Ini proyek anak-anak Iya. di Green Lab ya. Ya. Kita ada kegiatan Green Lab. Iya. Jadi anak-anak setiap level punya proyek masing-masing. Ada yang nanam ikan lele, Iya. ada yang ini kangkung pakai media areng, Iya. itu ikan nila, Iya. ini lele budik damber, budidaya ikan dalam ember. Oh, di damber. Ya, Budidaya budik ikan dalam ember, guys. Dalam ember. Nah, ini ada ceritanya nih. Kenapa bisa? Kenapa kok ini jadi pot gitu ya? Ah, Nah, salah satu kegiatan outdoor activities di sini adalah trekking.
Iya. trekking itu dia harus pakai sepatu boot. Oh, Karena iya. itu wajib harus dipakai sebagai safety-nya ya. Oh iya. Nah, habis trekking biasanya anak-anak tuh kita minta untuk rapihin sepatu boot, cuci, lalu dibawa pulang kembali. Iya. Nah, ada anak-anak yang belum terbiasa untuk itu sehingga sepatunya tertinggal di sini sampai 2 minggu. Oh iya. Kalau sudah 2 minggu itu sudah jadi hak sekolah. Iya. Jadi kita boleh mengambil sepatu itu karena nggak diurus sama dia. Oh iya. Ya sudah, kita jadikan pot. Dia nggak boleh mengklaim lagi bahwa ini sepatuku dia. gitu lah. Kamu 2 minggu kemarin kemana aja? Jadi punishment juga ya. Iya, jadi ya kita saling berlogika lah. Gitu kan. Saling berlogika. Kamu kemarin kemana? Iya. Sekarang udah jadi begini kok baru Nah, diambil. melatih untuk disiplin juga Betul. dan bisa menjaga barangnya dengan baik. Di bawah situ ada produksi daun tadi ya Bu ya. Jadi kita Iya. punya penggilingan daun. Oh iya, di bawah sini ya. Welcome to TK Betondano, Bapak Ibu. Wah. Ini guys, ini luar biasa nih sekolah alam. Alhamdulillah. Mm-mm. Itu pengolahan daun tadi yang saya bilang di sekolah alam yang tadinya jadi masalah itu bisa jadi uang. Iya Bu. Iya. Nah, ini Nah, kamar mandi SD ya. Nah, kalau TK nanti Ibu saya tanya apa bedanya SD sama TK, nanti kita lihat kan TK. oh ya, lihat kamar mandi TK ya. Iya. Ini warna-warni juga ya. TK biasa kan warna-warni. Oh, mungkin kontaknya di atas. Oh iya, atas. Kalau di kelas Tuh. kita menggunakan bahan Wah, bekas itu buat apa namanya? ada sistem corner. Kompas ya. Nah, itu cornernya Itu diolah. sosial. Jadi semua mata pelajaran sosial yang menghasilkan produk ditempelnya di sana. Itu ada art di pojok sana. Ini TK, TKB. Jadi Bapak Ibu, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memperlihatkan apa yang ada di Sekolah Alam Cikeas Bogor ini untuk Bapak Ibu di mana saja berada lewat channel YouTube ya Anissa Sekolah Alam Ambon. Nah, ini salah satu calon guru yang kami sempat kirim untuk studi banding ke Sekolah Alam Cikeas Bogor ini ya, untuk melihat secara langsung dan mendengar secara langsung apa yang sudah dilakukan oleh Sekolah Alam Cikeas Bogor sehingga bisa nanti diterapkan di Sekolah Alam Ambon pada saatnya nanti. Berdoa ya Bapak Ibu agar hasil dari studi banding ini dapat direalisasikan oleh kita semua ya, dimanapun berada, terutama di Kota Ambon, Provinsi Maluku ya, yang mana insya Allah saya sendiri Farida Galela melaporkan dari Sekolah Alam Cikeas Bogor ya, pada saat melakukan studi banding sebelum melaksanakan tur ke 3 negara, sempat meluangkan waktu untuk bersama calon guru kami, calon kepala sekolah kami, salah satu calon kepala Madrasah Sanawiyah Terpadu Al-Iman Ambon, Sekolah Alam Madrasah Sanawiyah Al-Iman Ambon, yang dikirim untuk melakukan studi banding, dan sementara saya dampingi sampai besok pagi. Saya harus ke Sukabumi, kunjungi keluarga, kemudian baru lanjut perjalanannya untuk melihat dunia lain selain sekolah alam yang ada di Cikeas Bogor ini. Ini kelas bata, ini kelas 5 ya. Iya, oh ini kelas 5. Dia tetap tidak ada pintu. Oh iya, tidak ada jendelanya pintu. minimalis, Ya, dengan kaca Jendela. ya, supaya nggak kena kampias hujan. jendelanya minimalis, tetap tidak ada pintu. Ini sudah agak modern ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah ya,
Saya pertama di sini 2008 ya. Ini masih hanya beberapa saung gitu dengan tempat peternakan kambing dan ayam. Nah, mungkin untuk tambak perikanan ini belum ada di sini. Hanya kolam ikan tadi yang sudah kita lihat Bapak Ibu ya. Untuk menghindari Terus sampah plastik. ada Ini kan karena kandang sama kantin burung ya. ya. Anak-anak juga di sini minumnya free, langsung minum. Oh, di sini ya. Ini udah bisa langsung. Oh, ini langsung minum ya. Cuma nggak tahu ya ini berfungsi atau tidak. Oh, berfungsi. Nah, berfungsi. Ini kayak air jam-jam ya. Untuk airnya Berarti Mohon maaf, air langsung dari mata air. air mineral ya. Dari air tanah, tapi di dalam sini dia difilter. Oh, kayak Filternya. air mineral gitu ya. Iya. Oh, berarti aku bisa tuang ke Boleh, botolku. bisa tuang. Bapak minta tolong. Oh, silakan. Ah, Ini air insya Allah biar halal. aku bisa ada imbasnya ya dengan minum air ini. Kita makin semangat, Nggak ada makin manfaat kuat. lain-lain ya Bu, ini Ya, hanya ya. dahaga aja. Mudah-mudahan dengan minum air yang di sini kita masih teringat terus Cikeas dan bisa balik lagi. Ini setiap 2 bulan sekali dicek ya. Ini ada apa kayak bakteri, kandungan besi dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak baik, ini kita matikan dulu. Oh, Kita nggak iya. pakai dulu. Oh, itu ada sarang burung. Apa sih? Sarang Iya. Itu saung, Kayaknya sarang burung ya. ada saung catur ya, saung catur. Nah, ini tempat sampah. Tempat sampah plastik. Bapak Ibu luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah kami bersyukur ada di sini. Begitu masuk ke sini saya ngerasa bahwa Dengan perkembangan yang begitu jauh ya, dari 2008 sampai sekarang sudah agak sedikit modern. Dan orang-orang di sini juga pada orang-orang modern ya, moderat, berjiwa nasional ya, netral ya. Baik gurunya, pendampingnya, siswanya, semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Kami dan Bapak Ibu semua bersyukur bahwa kita bisa ada di sini dan bisa mendapat banyak pembelajaran dari sini lewat sekolah alam ini, dan semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di sekolah alam Ambon. Nah, ini tadi yang Ibu lihat, ini adalah saung TK, ini yang di bawah ya, saung TK. Kalau yang di atas saungnya saung SD. Oh, di SD. Yang bawah TK, yang Oh, atas yang di SD. atas. Yang bawah TK, yang di atas SD. Oke. Saya tambahkan satu lagi Ibu, kenapa kita pasang ini? Karena di sini ada akhlakul karimah. Oh, iya iya. Makan minum dalam posisi duduk, ini kan Masya Rasulullah banget. Allah, itu yang sering kita terapkan di sekolah-sekolah umum juga, tertarik kan di lewat guru-guru agama, pojokan ya, setiap guru-guru sudut PAI. selalu, Ada walaupun size mungkin system. kita bilangnya oh sudah SD, sudah terbiasa dari rumah, atau sudah SMP atau SMA, tapi secara tidak langsung kan terkadang kita sering iya ini kan hal-hal yang kecil atau sebagainya, jadi tapi dengan adanya bentuk seperti ini kan Ya. bisa mengingatkan begitu. Sedih nggak sih Bu kalau kita lagi sholat di masjid gitu melihat anak berwudu, dia nggak ditarik ininya, tiba-tiba langsung Nah, iya kan? Iya. Atau begini sih, itu siapa ya? Iya, Ya. tangan langsung tidak diusap. Itu siapa yang mau betulin? iya. Kalau bukan kita ya, Iya. sebagai Jadi guru adalah model yang paling utama dan pertama. Teladan Selain yang orang baik. tua ya, guru adalah juga orang tua di sekolah untuk anak-anak. Guru adalah contoh yang terbaik buat anak-anak. Anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Tidak perlu mengucapkan hal yang banyak hal harus ya. antri di sini, Tapi nanti ada Bapak Ibu pemimpinnya satu di memberikan depan. contoh saja yang dia adalah akan sudah merupakan pembelajaran yang berharga untuk Kalau dia anak-anak. jumlahnya banyak 2 barisan. 2 baris kalau Tapi biasanya 1 baris. Iya. Jadi nanti pemimpinnya dia di sini. pimpin. SD1 are you ready? Dia dengan suara keras. Dia harus ngomong itu, nanti teman-temannya ready gitu. Let's go. Jadi
berurutan, tidak berebutan begitu. tidak ada yang menyelam. Iya. Dan kenapa dia paling belakang? Berarti ada sesuatu yang mungkin di kelasnya dia lama. Iya, gitu ya. sehingga dia di belakang. Dia harus di belakang. Iya. Nah, kenapa dia di depan? Ya berarti dia mungkin SOP-nya bener gitu, udah selesai cepat. Selesai. Disiplin duluan datang, iya. Tetap Karena kadang yang kan ada yang siswa memang Iya. gayanya agak lelet. Iya. makanya ini harus Dalam hal dicontohkan. beraktivitas gitu. Harus dicontohkan oleh para pejabat, biar pejabat kepala sekalipun kalau datangnya terlambat ya di belakang. Kasih contoh yang baik. Oke, bapak-bapak pejabat semua yang ada di Indonesia semua sudah berakhlak baik insya Allah ya. Mudah-mudahan para pejabat kita selalu menjadi contoh yang Kalau ini terbaik Pak difungsikan buat anak-anak kita, buat generasi kita, karena kita harus siapkan mereka yang akan hidup pada zamannya di saat kita nanti tidak lagi Semua berada level bersama harus mereka. punya waktu untuk tampil di sini dan ditonton oleh semua. Orang tua kita undang, kakak kelas, adik kelas semua. Panggung ya, Ya, amfiteater. teater. Jadi ini ruang ekspresi. Jadi ada hari ekspresi kita tuh di hari Jumat. Oh Jumat iya, itu mereka akan tampil di sini. Ini penuh nanti. Orang tua pada datang semua. Tapi Pak, Iya. maaf saya tuh penasaran pas habis sholat tadi. Ini sebenarnya tanaman kacang atau apa sih? Ini Soalnya kacang-kacangan. Kacang-kacangan tapi kalau dicabut saya belum pernah nemu juga ada kacangnya. Iya, soalnya sejenis dari model daunnya kan sejenis Iya, kacang kacang-kacangan. tanah. iya. Hanya penasaran tadi kita sudah tanya. Itu sebenarnya kacang tanah. Kacangan. Karena Kacang-kacangan. ini saya nggak tahu ya kenapa ditanam ini gitu karena Bapak, Ibu? tanahnya Hmm? Ini subur tempat sama tanaman kacang-kacangan. Kalau ditanam tanaman teater ya, pertanian di sini nggak. di mana anak-anak bisa mengekspresikan apa yang mereka punya, ya. Dan itu dilakukan setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat nanti mungkin di tempat lain punya Kita sebenarnya punya masalah apa? di kantin. teater Belum yang ada tempat berbeda buat ya, kantin. Jadi kantin ini ada atau jadi apa bawah. yang diekspresikan yang ditunjukkan oleh Ya, sederhana anak-anak lah. berbeda dan mungkin di hari yang berbeda juga. Bapak Ibu mungkin untuk sementara begitu ya, saya melaporkan dari Sekolah Alam Cikeas Bogor. Tapi ini kita masih melihat yang selanjutnya ya. Ini library, perpustakaan. Boleh, boleh. Ini perpustakaan Sekolah Alam yang ada di Cikeas Bogor. Nah, ini Bapak Ibu. Di mana-mana ada air. Air ini bisa diminum Bapak Ibu. Air ini bisa diminum. Karena air ini langsung dari tanah, tapi ada alat yang digunakan untuk memfilter air menjadi air mineral yang bisa diminum, yang bisa langsung diminum. Berarti ketika masuk ke dalam terus ngambil buku bisa di luar. Ya, nah gini Bu konsepnya. Kalau di dalam sini di Sekolah Alam Cikeas kita punya guru spesialis literasi. Oh iya. Kepala perpustakaan ini dia guru literasi. Jadi guru bahasa Indonesia sendiri di kelas ada. Tapi kalau untuk literasi di sini diajarkan bagaimana dia membaca, menulis, Iya. berpuisi, lalu dan lain-lain lah sebagainya. Jadi menguatkan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anak datang sini belajar dulu di dalam. Oh iya. Belajar dulu nanti lewat media, TV. Nah, nanti gurunya ngajar di sini mau dongeng, mau apa. Nanti setelah itu ada free time buat baca. Oh iya. Boleh di luar, boleh di sini gitu. Atau di atas tuh. Jadi ada jam khusus di JP-nya ya Iya. di timetable tentang literasi. Literasi. Dan itu mohon jangan dilupa Ibu, saya titip pesan ya kalau Ibu nanti mengembangkan dunia pendidikan di Ambon gitu. Kita punya masalah besar di literasi. Ya, gara-gara yang Ibu pegang ini. Iya, Gadget. itu sudah. Ya, Gadget itu membuat anak-anak lupa untuk menulis, ya. lupa untuk membaca. Insya Allah saya kalau ngomong begini merinding juga ya. Oh, menangis nggak bisa ya. Tapi yang jelas insya Allah kami akan kembali anak-anak pada fitrahnya ya. Tapi tidak meninggalkan apa yang sudah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada ya. Terus ada satu program yang kami punya nanti dalam bentuk ekskul. Insya Allah itu akan kami bangun
literasi Al-Quran. Ya, betul. Jadi literasi Al-Quran ini ada 4 jenis. Jadi literasi Al-Quran, literasi membaca Al-Quran yang pertama. Itu dari hukum-hukumnya, makhrajal huruf, tajwid, sampai pada bagaimana anak bisa menghafal. Menghafal berapa juz, minimal ya juz 30. Sebelum anak menghafal ya gurunya dulu. Mudah-mudahan bisa. Kemudian yang kedua yaitu literasi numerasi Al-Quran. Literasi numerasi Al-Quran ini mempermudah anak untuk mengetahui berapa banyak surat, ayat, dan terdapatnya di juz berapa, halaman berapa, terus menjelaskan tentang apa, terus surat ke berapa gitu. Dan ya banyak hal yang terkait nanti dengan angka-angka yang menjelaskan terkait dengan literasi numerasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah literasi sains Al-Quran. Literasi sains Al-Quran ini mulai menjelaskan terjadinya bumi dan alam sekitarnya. Bagaimana supaya manusia bisa menjaga bumi ini agar terhindar dari kerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, sampai penciptaan manusia, sampai segala macam yang terkait dengan sains. Nah, karena kita berpikir mengapa orang lain bisa paham isi dari Al-Quran dan menjadi terkenal, kok kita nggak bisa gitu. Nah, sementara kita selama ini kan lupa mempelajari itu, padahal semua sudah tertuang di dalam Al-Quran. Ya, misalnya sains ini terkait dengan apa, ayat berapa, surat berapa, juz berapa, halaman berapa. Kemudian yang terakhir adalah literasi sosial budaya Al-Quran. Nah, ini sosial budaya ini terkait dengan transaksi, warisan, ya hibah, wakaf, dan sebagainya, sampai pada titik bagaimana membumikan Al-Quran. Ya mungkin itu salah satu program ekskul yang nanti diterapkan di sekolah alam kita di Ambon, mudah-mudahan. Iya, nanti dia masuk di ekskul wajib. Ekskul itu wajib diikuti oleh semua siswa. Dan kalau orang tua kan nanti kami ada rencana untuk majelis talim orang tua siswa. Nah ini juga kami libatkan dalam literasi nanti. Supaya bukan siswa saja yang paham, tapi orang tuanya juga. Karena anak waktunya lebih lama dengan orang tuanya di rumah. Ya, mungkin. Sebenarnya segini Bu, iya. Yang Ibu jelaskan tadi itu sangat luar biasa. Iya. Ya. Apabila itu juga bisa masuk ke dalam kurikulum agama. Iya. Karena kami pun di sini kalau ngambil buku dari agama Islam pemerintah, iya. gitu, kami habis waktu karena babnya banyak. Iya. Jadi kami mengkaji materi yang penting tadi dan ditambah tadi 4 pilar tadi yang iya. itu masuk ke dalam pembelajaran agama Islam di sini. Iya. Ada adab, yang kedua terus ada iman, iya. ketiga ada Al-Quran, sama tadi seperti yang Ibu sampaikan. Iya. Ada numerasinya, ada sosial budayanya, ada iya. Kisah-kisah iya. tentang kenabian secara sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau bisa dongeng-dongeng tentang kisah-kisah, itu menarik sekali. Sejarah gitu. Sekarang kan orang kadang mengambil ilmu dengan jalan pintas. Misalnya ya ada ilmu ma'rifat nih, ya. Padahal ilmu ma'rifat itu ada dengan sendirinya kalau syariatnya kita lakukan dengan baik. Yaitu akhlak, karena adab dulu baru ilmu, kan? Betul. Nah, kemudian iya. Kemudian yang kedua adalah misalnya ya syariat sudah. Nah, hakikatnya kita tahu. Kita sholat untuk apa gitu. Tujuannya apa gitu. Jadi makna di balik syariat itu yang harus dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah tarekat. Mengapa sampai itu ada gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah makrifat. Kita mengenal Allah dengan sebenarnya melalui tanda-tanda kebesarannya, melalui penciptaannya gitu. Nah, mudah-mudahan sekolah alam ini menjadi solusi buat persoalan bangsa yang banyak ini. Karena pencetusnya Bu sebenarnya memang ke arah sana ya. Jadi menjadi pemimpin di muka bumi itu maknanya luas. Iya. Kalau kita nggak baca kan tuh. Iya. Kalau kita sayang. Baca dari mana bacanya? Syuting saya dari situ. Nah, jangan lanjut saja. Oke. Oh, mau foto? Iya. Enggak, saya dari tadi belum syuting. Belum disuting. Jadi Bapak Ibu guys di mana saja berada ya.
tadi mungkin Bapak Ibu hanya mendengar suara saya, nggak lihat orangnya, ini wajahnya tidak ada, tapi selalu ada di hati. Mudah-mudahan kita tetap semangat, pertahankan niat dan komitmen ya untuk melakukan hal-hal baik. Ya. Kita tidak punya kekayaan seperti yang kita impikan. Yang jelas kita bermimpi untuk memperkaya peserta didik kita, memperkaya generasi kita, karena akan beda zamannya mereka dengan zamannya kita. Kemudian mereka juga harus siap ya. Misalnya ya bias ya, kalau kita mempercayakan orang, biasnya itu memperkecil rasa saling bersaing dalam mencari dunia ya. Kan orang kadang tidak bisa melihat orang lain jadi kaya, orang lain jadi pintar gitu. Jadi kita mau hilangkan image seperti itu. Jangan saling iri hati, saling menghasut, saling menjatuhkan, saling menggunting, ya, bahkan saling menyakiti gitu kok. Nah itu yang kita tidak mau. Mudah-mudahan ini bisa berubah image orang kaya bisa merendahkan orang yang tidak mampu ya, orang yang tidak mampu merasa minder, enggak. Kita akan memperkaya semua orang yang mau bergabung bersama kita agar kita bisa bahagia dan kaya bersama. Saya izin angkat telepon. Itu Bapak Ibu ya, insya Allah mudah-mudahan suatu waktu ini menjadi bekal untuk kita semua. Buana berapa menit lagi? Bukan Ini kita mau ke saja arah function. untuk saya, Kita lagi touring sih. bukan saja untuk saya, bukan juga untuk guru saya saja, bukan juga untuk sekolah alam saja, tapi mudah-mudahan bias dari sekolah alam, pendidikan yang ada di sekolah alam ini bisa dilakukan, bisa menjadi contoh, bisa dipraktekkan oleh semua orang yang ada di luar sana. Mungkin untuk sementara begitu Bapak Ibu, guys, dimana saja berada. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang menjadi impian kita dan impian bersama kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.